Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safitri Karlina, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, TK Al-Iman. Kali ini kita akan membahas tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Menurut Grant tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching, di mana coach harus memfokuskan pikiran untuk melakukan percakapan dengan coachee. Dan yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Di sini, coach perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coachee yang akan dikembangkan. Dengan berpikiran terbuka ini, coach harus berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh coachee. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dengan memiliki kesadaran diri yang kuat, membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan coachee. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coachee melihat masa depan. Seorang coach harus fokus pada masa depan karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Prinsip coaching. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach dan coachee adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Coach disebut juga mitra coachee. Yang kedua, proses kreatif. Dalam coaching, percakapan berlangsung dua arah, di mana coach dapat menggunakan pertanyaan untuk coachee sehingga menemukan ide baru. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kompetensi yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik adalah yang memiliki kemampuan menyimak dan lebih sedikit berbicara dan fokus terhadap coachee. Kompetensi inti yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menemukan ide atau mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Alur tirta yang pertama adalah T, tujuan. Pada sesi ini, coach dan coachee menyepakati tujuan dari percakapan coaching. Langkah selanjutnya I, identifikasi. Proses menggali informasi dari coachee terkait dengan fakta yang ada. Langkah selanjutnya R, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Langkah yang terakhir adalah T, tanggung jawab.
pada sesi ini membuat komitmen dan tanggung jawab atas apa yang telah dibuat oleh Koci. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik adalah suatu rangkaian aktivitas untuk memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan semata, namun juga memotivasi dan kualitas kerja para guru. Agar lebih bermakna, maka supervisi akademik ada sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Supervisi klinis memiliki 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah kegiatan supervisi akademik dengan keterampilan coaching berdasarkan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching dengan penerapan alur titah. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah saya merasa senang dan perlu banyak belajar tentang keterampilan coaching pada kegiatan supervisi akademik dan merasa tertantang untuk mengimplementasikan kepada murid dan rekan sejawat. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah dalam mempraktekkan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta dan memahami konsep coaching untuk supervisi akademik. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah mengimplementasikan kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot dapat menggali potensi yang dimiliki coach, sehingga kompetensi ini harus selalu ditingkatkan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik dalam praktik coaching ini terhadap murid atau rekan sejawat, sehingga tumbuh kemampuan atau keterampilan memberdayakan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan kritis, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Dengan penerapan coaching untuk supervisi akademik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan proses memberdayakan potensi yang telah dimiliki sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru, saya telah mempelajari praktek coaching dengan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching dalam supervisi akademik. Dengan ini, wawasan baru yang saya dapatkan bahwa supervisi akademik yang sesungguhnya adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee, di mana coach menjadi mitra coachee dalam menentukan langkah atau potensi yang akan dikembangkan. Selama ini, supervisi yang saya alami hanya proses satu arah tanpa adanya pemberdayaan guru. Dengan mempelajari modul 2.3 ini, wawasan atau insight baru yang saya dapatkan. Tantangan dalam pengimplementasian praktek coaching untuk supervisi akademik adalah pada saat penerapan alur delta, di mana coachee diminta untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, karena tidak semua orang dapat mendapat solusi yang cepat. Selain itu, tantangan yang lain adalah supervisi akademik harus dilaksanakan secara berkala, karena agar dapat memantau perkembangan kualitas guru. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Praktek coaching untuk supervisi akademik perlu dilakukan secara berkala atau terjadwal guna melatih coachee untuk menemukan solusi atau potensi dalam diri agar dapat meningkatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran di kelas, sehingga tercapai pembelajaran yang berpihak dengan murid. Untuk coach, berlatih dengan banyak menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan informasi yang diterima dari coachee.
Berikut adalah keterhubungan atau koneksi antar modul yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tugas yang akan datang.